Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami datang dalam doa malam kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi kami semua. Walaupun berada di tempat berbeda, kami bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal yang terjadi di zaman kita hidup ini, sehingga kita tetap boleh menjaga hidup kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kali ini saya ingin mengajak saudara merenungkan, judulnya adalah iman yang menyatakan kuasa. Iman yang menyatakan kuasa. Kita baca dulu Matius pasal 17 ayat yang ke-20 bagian B. Ini ucapan Tuhan Yesus. Kita akan meneliti satu poin hal saja. Tuhan Yesus berkata begini, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, iman yang menyatakan kuasa. Nah, iman itu artinya percaya. Jadi yang disebut orang beriman itu orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, itu orang beriman. Melalui keyakinan apapun juga. Makanya kemudian orang beriman sering diikuti dengan iman ke arah mana. Misalnya kalau seperti kita ini disebut orang-orang yang beriman Kristiani. Nah, dalam iman Kristiani itu kalau mengacu kepada ucapan Tuhan Yesus ini, setidaknya ada dua macam iman. Iman yang pertama itu adalah iman yang menyelamatkan. Ini sebetulnya pengetahuan yang sudah harus banyak diketahui oleh umat Kristiani, dan bahkan kalau bagi saya sendiri sudah berulang-ulang saya sampaikan, tapi kali ini kita akan mencermati lagi. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberikan keselamatan kekal. Nah, ini kalau di keimanan kita adalah firman Tuhan di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan firman Tuhan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan iman Kristiani, maka akan mendapatkan hidup kekal itu. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, rohnya, nyawanya
tidak tersesat masuk ke tempat hukuman atau masuk ke neraka, tetapi diselamatkan, masuk tempat kemuliaan, masuk kerajaan Tuhan. Nah, itu iman yang menyelamatkan. Barang siapa percaya, nah kata percaya sendiri tentu saja diikuti dengan melakukan segala yang Tuhan firmankan, seperti itu. Jadi orang percaya, ya dibaptis, ya lahir baru, ya setia dan taat, seperti itulah. Ya, garis besarnya seperti itu. Itu iman yang menyelamatkan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah orang beriman seperti saudara dan saya ini hanya cukup sampai di situ saja? Kita percaya diselamatkan sudah. Jadi tujuan hidup kita ini hanya diselamatkan terus sudah. Nah, mengacu dengan ucapan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kalau mempunyai iman sebesar biji sesawi, akan bisa berkata kepada gunung, pindahlah dari sini ke sana, dan gunungnya akan pindah. Itu artinya apa? Artinya orang yang percaya kepada Tuhan pada tingkat tertentu. Nah, ini besok sekiranya mungkin kita akan mencermati iman sebesar biji sesawi itu yang seperti apa gitu. Tapi kali ini saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa ada jenis iman yang kedua, yaitu bukan hanya iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang mampu memindahkan gunung. Nah, ini tentu berbeda dengan jenis iman yang menyelamatkan. Jenis iman yang menyelamatkan itu iman, saya mungkin boleh menyebutnya tingkat pertama. Percaya bahwa Tuhan ada, dan siapa yang percaya kepada Tuhan, setia dan taat mengikuti perintahnya, mempercayai dengan sungguh-sungguh, menghidupi imannya kepada Tuhan, selamat, tidak masuk neraka, tapi selamat. Bahkan mendapatkan hak-hak istimewa dalam kehidupan ini, diberkati, bisa berdoa kepada Tuhan dan doanya diterima. Nah, tapi iman itu tidak hanya sampai di situ, tidak hanya iman tingkat pertama, tapi kita harus meningkatkan iman, yaitu iman yang memindahkan gunung. Nah, iman yang memindahkan gunung ini contoh-contohnya kalau di tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Musa. Musa itu orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kok satu ketika Musa melakukan perbuatan yang sangat besar yang tidak ada tandingannya, yaitu membelah laut. Jadi pada waktu itu kondisi umat pilihan Tuhan terdesak. Dikejar oleh Firaun dari belakang, sementara di depannya ada laut Tiberiu. Kemudian Musa berkata, tenang aja, jangan takut dan gentar. Yang kamu lihat sekarang sebentar lagi akan lenyap. Lalu Musa itu dengan percaya diri mengacungkan tongkatnya, mengarahkan tongkatnya ke laut, dan laut kemudian terbelah. Pertanyaannya, Musa itu orang seperti apa itu? Kok bisa seperti itu? Nah, dia orang beriman, memiliki iman bahwa ketika tongkatnya itu diarahkan ke laut, maka lautnya menjadi terbelah. Dia sudah punya iman lebih dulu. Dia percaya lebih dulu. Walaupun hal itu diperintah oleh Tuhan, tapi kalau orang tidak percaya kan, mau mengacungkan tongkatnya itu juga ragu-ragu, saudara. Wah, nanti terjadi sungguhan apa enggak ya? Nah, begitu. Nah, itu namanya tidak punya iman, imannya ragu-ragu. Tapi kalau Musa dengan mantap sekali percaya diri, sudah pasti. Itu iman. Iman yang bisa membelah laut, itu saudara ya. Itu di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru apakah ada? Banyak. Ya, saya sebutkan salah satu contohnya saja. Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Nanti Anda lihat sendirilah, tidak usah saya baca. Rasul Petrus berjalan masuk ke bait suci, dan di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahir, dikatakan seperti itu. Dan seringkali ditandu, dibawa ke situ untuk meminta sedekah. Tapi ketika Petrus lewat, orang itu meminta-minta,
Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Lalu dia memegang tangan orang itu dan berkata, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Itulah kalau dalam bahasa saya. Nanti dibaca sendiri di situ. Ya. Nah, lalu kuasa nama Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang itu, dan orang lumpuh sejak lahir itu berjalan. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, Petrus ini kok percaya diri banget bilang begitu dan akhirnya terjadi. Nah, itulah iman. Itu saudara ya. Jadi iman bukannya sekedar percaya bahwa saya sudah diselamatkan, sudah begitu. Tapi kita ini murid Kristus. Kita ini harus bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan iman. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut iman yang memindahkan gunung. Jadi iman yang menyatakan kuasa Tuhan. Ini tidak setiap orang berani. Yang berani hanya orang-orang yang berani bergaul karib dengan Tuhan, yakin akan kehendak Tuhan, dan berani mengikrarkan pernyataan Tuhan yang akhirnya terjadi. Seperti Rasul Petrus. Yang lebih hebat lagi ada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Masih cerita seputaran sejarahnya Rasul Petrus. Rasul Petrus tiba di sebuah tempat namanya Lida di dekat Yope. Dikatakan seperti itu. Dan di situ ada seorang wanita, rupanya janda, namanya Tabita, atau juga disebut Dorcas. Nah, itu meninggal, singkat cerita seperti itu. Dorcas meninggal, sudah disuci, sudah dimandikan gitu ya jenazahnya, lalu sudah ditempatkan di tempat yang semestinya, dikatakan di tingkat atas. Kemudian Petrus datang. Ketika Petrus datang, dia minta semua orang keluar. Dan dia berkata kepada mayat itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tabita bangkitlah. Ya, nanti dibaca sendiri tepatnya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Dan Tabita atau Dorcas itu duduk lalu bangkit hidup kembali. Nah, pertanyaannya, kok Petrus bisa percaya diri banget berkata kepada mayat itu dan mayat itu bangkit? Nah, itulah iman yang memindahkan gunung, saudara. Dan iman yang memindahkan gunung ini ada sampai sekarang, diberikan kepada kita. Kalau kita meneliti firman Tuhan di Perjanjian Baru, ada dikatakan karunia-karunia roh yang menyembuhkan, karunia yang membuat mujizat, dan seterusnya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tinggal kita berani atau tidak. Ada juga jenis orang yang terlalu banyak berteori. Saya melihat, kita banyak melihatlah sekarang ini di unggahan-unggahan itu. Ada orang yang tidak mempercayai hal itu, ya sudah, kalau mereka tidak mempercayai dengan berbagai alasan. Tetapi kita yang mau percaya kepada firman Tuhan, kita tahu bahwa ada iman yang bisa memindahkan gunung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mari iman kita sampai di mana? Apakah iman saudara hanya sampai kepada iman yang menyelamatkan dan tidak pernah punya kerinduan, meminta atau keinginan memiliki iman yang memindahkan gunung untuk melayani Tuhan? Kalau itu yang terjadi, ya sudah, iman siapapun, iman Anda hanya akan sampai di situ, iman yang menyelamatkan saja. Tetapi kalau kita ingin supaya kita bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani yang semakin bertambah dewasa, maka mari rindukan, minta kepada Tuhan supaya diberi iman yang bisa memindahkan gunung. Nah, iman yang menyatakan kuasa Tuhan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tahu kehendak Tuhan. Musa tahu persis bahwa dia bisa membelah laut karena dia sudah diperintah oleh Tuhan kok. Yakin benar. Petrus yakin benar, dia mengucapkan sesuatu, ucapannya itu akan terjadi karena dia sudah akrab dengan Tuhan, disuruh Tuhan seperti itu. Nah, mari kita membawa iman kita menjadi semakin dewasa. Bukan hanya memiliki iman yang menyelamatkan, tetapi juga iman yang memindahkan gunung. Ini hal kecil tapi penting, saudara. Banyak orang tidak memiliki kesadaran sampai segini. Hal sederhana tapi sangat penting dalam hidup keimanan kita, sehingga kita semakin dewasa dalam iman. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan
dalam perenungan kali ini. Bunyinya, umat beriman yang bertumbuh tidak hanya beriman bahwa Tuhan ada dan memberi hidup kekal, tetapi harus berani menggunakan iman untuk menyatakan kuasa Tuhan. Saya ulangi, umat beriman yang bertumbuh tidak hanya beriman bahwa Tuhan ada dan memberi hidup kekal, tetapi harus berani menggunakan iman untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, sesuai dengan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami beritahukan terus bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.